Ya, Oke ya. baik Bu. Kita bahas yang diagram activity. Bentar, Bu. Nah ini tuh buat diagram activity itu kemarin tuh kami tuh masih bingung Bu buat per use case atau gimana. Jadi kami tuh kemarin tuh bikinnya semuanya gitu Bu. Jadi di sini saya bisa jelasin dari loginnya terlebih dahulu. Itu tuh seperti biasa. Jadi ada verification. Kalau misalkan invalid kita login kembali. Nah lalu setelah itu masuk ke homepage. Oh sebelumnya ini ada customer, system sama owner buat swim swim line Streamline. swim lane-nya. Nah setelah di homepage ke search produk. Nah ini tuh kan beda lagi use case-nya Bu. Jadi ada login, ada search, ada add to wishlist, add to cart. Nah kami tuh disatuin semua. Jadi setelah search produk tuh kayak tadi kalau misalkan eh, sudah ada itu kita bisa memasukkan ke wishlist, ke keranjang, lalu kita bisa di produk tersebut itu bisa ngechat ownernya. Jadi kita ngechat, terus owner nanti ngebales lagi ke customer. Terus setelah itu di add to cart itu ini bisa menyewa. Lalu setelah menyewa itu atau check out itu kita melakukan payment. Ketika payment tersebut valid, kita bisa melanjutkan. Ketika invalid, kita balik lagi ke halaman checkout tersebut. Setelah valid itu customer mendapatkan konfirmasi. Lalu setelah penyewaan itu tuh kan ada waktunya Bu. Jadi setelah penyewaan itu tuh harus ada jangka waktu buat ngebalikin barangnya tersebut. Nah di sini waiting for return-nya. Terus setelah waktunya udah habis bisa konfirmasi pengembalian lalu ke ownernya buat verifikasi pengembalian tersebut dan setelah itu selesai. Oke. Bentar ya. Oke, kalau untuk diagram activity ini, kalau dia menggambarkan satu flow bisnis ya, menggambarkan alur proses bisnis, artinya yang dimana dia masih satu flow itu bisa kita barengin. Misalnya contohnya sekarang aplikasi Deksi itu untuk apa sih? Ngerental ya? Ya Bu. Rental gitu kan. Nah yang pertama pasti ada proses perentalannya, ya kan? Proses perentalannya. Proses rental sama proses return pasti beda nggak sih flow-nya? Beda Bu. Nah, itu harus dibedakan diagram activity-nya kalau kayak gitu. Jadi ada satu diagram activity untuk proses rental, ada diagram activity yang kedua untuk proses pengembalian gitu. Ada mungkin login juga bisa dipisah ya, login bisa dipisah juga, pembayaran mungkin bisa digabung gitu kan. Karena apa? Coba lihat di sini. Apakah setiap melakukan proses ini kan Deksi gabung ya? Ini digabung semuanya ya atau udah dipisah-pisah? Ya ini digabung. Gabung. Nah, pertanyaannya gini, apakah setiap kita mau melakukan rental, kita harus add to wishlist dulu? Tidak Bu. Bisa langsung Nah, ngerental. itu dia yang menyebabkan kenapa ini tidak bisa digabung gitu. Karena kan wishlist punya flow sendiri ya, benar nggak?
Lexi. Ya. Nah, jadi nanti ada diagram activity untuk si wishlist gitu. Baik, Bu. Apakah nanti misalnya nih, apalagi nih send message ini kepotong malah ya. Arahnya kemana? Kalau habis menerima respon pesannya, terus dikirim lagi, terus pesannya untuk apa, Rexi? Jadi itu tuh Hanya masuk bentuk buat ngechat gitu, Bu. Jadi ketika customer ngechat ke owner itu tuh menunggu chat balas dari owner terus nanti dibalasin lagi itu seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah setiap menambahkan ke cart, menambahkan ke chartnya, itu harus kirim pesan? Enggak, Bu. Ya itu ada kesalahan. Jadi lu sendiri lagi kan untuk Ya, kirim pesannya. Nah, gitu. Jadi ada flow chat, ada flow wishlist, ada flow untuk cart gitu kan. Ada flow untuk pengembalian gitu. Ya, ya, mungkin penentuan kebayang ya. Berarti kan ada beberapa diagram activity ya nanti ya. ya, Bu. Nah, Oke. buat ini, Bu, nanti tuh kan berarti ada flow buat send message atau Hmm. chat gitu kan. Nah, buat nanti finalnya itu ketika apa, Bu? Karena kan kalau ngechat itu mungkin kita harus menunggu balasan sampai customer itu merasa sudah dibalas chatnya. Jadi itu kapan, Bu, buat selesainya? Hmm. Ini aja berarti kan nanti kamu bikin diagram activity untuk chatting kan. Berarti kan nanti ada swimlane-nya, ada si admin, pembeli sama tukang rentalnya kan. Ya, Rentalnya ngirim pesan, diterima, dibales. Berarti itu looping terus aja gitu. Kalau misalnya ada decision nanti sudah melakukan puas gitu ya, decisionnya nanti jika sudah terjawab pertanyaannya, dia akan final final step-nya gitu. Dia akan berakhir di situ untuk flow-nya. Kalau enggak dia ada naik lagi untuk kirim pesan gitu. baik, Bu. Bayang ya. Bayang. Nah, sekarang kita bahas itu dari penjabaran berapa banyak diagram activity yang harus kita buat ya. Teman-teman yang lain, kelompok yang lain juga dipertimbangkan ya. Jadi ingat sekali lagi diagram activity itu untuk menggambarkan proses bisnis ya. Proses bisnis menggambarkan namanya proses artinya ada awalan, ada akhiran ya. Jadi kalau misalnya dia satu proses artinya dia digambarkan dengan diagram yang sama. Kalau prosesnya sudah berbeda, harus menjadi diagram yang terpisah, gitu. Gampangnya kayak gitu. Gitu ya. Oke, coba balik lagi ke atas Dexi. Saya mau lihat soundnya. Nah, ini yang menarik ya. Teman-teman di sini. Dexi, ini kelompok Dexi ya. Dexi sama Vina. Siapa lagi tadi? Kelompok satu cek. Ada Vina, Sahrul, sama Daniel. Oke. Daniel, Sahrul, lihat di sini. Kan di sini teman-teman bagi swimlane-nya itu ada customer, ada sistem, sama owner, ya kan? Di mana swimlane ini menunjukkan ini bagian siapa. Swimlane itu kan ibaratnya yang garis yang ada di kolam berenang ya. Jadi kalau misalnya Dexi berenang di A, hanya boleh di A. Jadi itu tugasnya Dexi. Kalau Vina berenang di B, berarti Vina hanya boleh di situ. Tugas Vina hanya di sana. Terus abis itu Daniel hanya boleh di C gitu, nggak boleh keluar gitu kan, nggak boleh ngerjain tugas orang lain, tapi boleh ada relasi gitu. Nah ingat semua yang teman-teman gambar ini adalah sistem, benar nggak? Si customer ini juga sistem, si owner ini juga sistem. Tapi menariknya di sini adalah kenapa ada swimlane sistem itu sendiri gitu. Hmm, Kalau kalau dibuat seperti ini, kebacanya seperti sistem eksternal yang ada di yang kita pakai untuk aplikasi kita. Nah, ini sebaiknya gini, jangan namanya bukan sistem.
Jadi kalau teman-teman lihat di slide gitu kan untuk melakukan verifikasi itu kan bank ya, dilakukan oleh bank gitu. Jadi swimlane-nya adalah bank. Nah, kira-kira Deksi yang melakukan verifikasi ini siapa? Kan sistem dari kalian sendiri kan, nama sistem kalian apa? Misalnya ini sistemnya adalah sistem B gitu. Jadi langsung aja bikin ini rules untuk si B gitu. Jadi nggak usah hanya sistem doang gitu loh. Kebayang nggak maksud saya? Jadi penamaannya itu jangan hanya sistem gitu. Misalnya mau melakukan, ya bisa jadi nama aplikasinya gitu. Misalnya saya mau melakukan login ke Tokopedia gitu kan. Jadi yang melakukan verifikasinya siapa? Tokopedia gitu. Jadi bukan sistem. Nah, nah gini ya. Jadi karena semuanya ini sistem yang kalian gambarkan ini sistem semuanya. Jadi namanya itu jangan sistem gitu ya. Baik, Bu. Oke, admin bisa juga kalau misalnya dilakukan oleh si admin, bisa juga berarti rules untuk admin gitu. Tapi kan admin biasanya atau enggak dia sebagai apa ya, admin autentifikasi bisa juga kan gitu. Ya. Paling gampangnya bikin nama aplikasinya ya. Tapi kalau misalnya kayak gini bisa jadi autentifikasinya gitu kan. Nah itu swimlane-nya. Terus lihat di sini verifikasi invalid homepage. Searching homepage itu dilihat oleh si customer nggak? Bukan sih? Oh iya. Ya. Nah, terus habis itu searching available, oke searching lagi. Nah ini benerin ya, kan tadi udah kita bahas itu. Yang Iya, Bu. itu wishlist, parcel bisnis. Nah ini kan rent paymentnya ya, paymentnya dilakukan oleh siapa? Ya kalau pakai third party misalnya, berarti ada juga swabber untuk third party-nya, gitu ya. Baik, Bu. Nah terus, nah ini yang menarik lainnya adalah kamu kelompoknya Deksi pakai time, ya, pakai timer. Timer ini untuk siapa sih? Waktu tunggu punya siapa? Punya si konfirmasi rent atau konfirmasi return? Returnnya punya siapa? Hmm, Jadi untuk penggunaan timer ini bukan di flow kayak gini. Jadi dia nyangkut ke activity yang mana gitu. Misalnya dia nyangkutnya ke si rent ya, konfirmasi rent. Berarti panahnya itu coba kamu pisah. Pada si Deksi tarik si timernya keluar. sini. Ya, tuh panahnya itu kebalik dari timer ke confirm rent. Nah, harusnya seperti ini, teman-teman. Jadi di timernya ini nggak nyambung ke konfirmasi retur lagi, gitu. Tapi kan retur harusnya punya flow sendiri ya, benar nggak? Iya, Bu. Gitu kan? Jadi kalau mau pakai timer, teman-teman, misalnya gini, payment, misalnya dia lengketnya ke payment nih. Karena kan payment ada waktu tunggu ya, hanya boleh dikasih waktu kayak di Tokopedia tuh di Traveloka kalau kita mau bayar kan dikasih waktu 2 menit. Kalau lewat dari 2 menit kan cancel. Nah itu bisa nyangkut gitu. Bisa nyangkut ke payment. Karena di mana kita bilang di situ hanya 2 menit gitu. 2 menit, kalau lewat dari 2 menit berarti eh, batal gitu kan. Nah itu fungsi dari timernya gitu. Atau enggak nanti chatnya, kamu bisa taruhnya juga di chat. Ada backup per hari gitu kan. Nanti nempelnya kemana?
ke chattingannya, ke aktivitas chat gitu. Nanti di backup per hari, per minggu, per bulan. Seperti itu. Jadi dia bukan sebuah flow yang kayak tadi gitu ya. Jadi dia lengketnya, dia ngikutnya ke aktivitas yang mana, yang ada waktu tunggunya itu yang mana gitu. Bayang nggak? Bayang Bu. Yang lainnya Dan ini tuh penempatannya tuh di luar swimline-nya Bu. Swimline. di dalam. Oh di dalam. Cuma ada Oh, keterangannya, itu waktu tunggunya berapa lama gitu. baik Bu. Ya, kalau misalnya 2 hari, berarti kamu tulis di bawahnya today gitu. Baik Bu. Iya. Oke, itu untuk diagram activity ya. Teman-teman ada pertanyaan? Kelompok yang lain? Jadi lihat kalau diagram activity kan nggak ada event ya. Nggak ada event, dia benar-benar flow, proses bisnis. Kalau si diagram status, itu perubahan statusnya harus dipancing oleh trigger. Harus dipancing oleh sebuah event, baru dia bisa berubah ke status yang berikutnya gitu. Kecuali kalau misalnya dia jalan otomatis gitu kan, berjalan otomatis baru tidak ada eventnya. Ya misalnya waktu tunggu tadi ada juga kalau lebih dari dua menit dia akan cancel, berarti perubahannya nanti state-nya langsung aplikasinya tertutup gitu kan, aplikasi close. Itu kan nggak ada event ya, karena kan udah ada timernya misalnya gitu. Nah baru nggak ada eventnya gitu. Jadi sesuatu yang berjalan otomatis. Oke, sampai diagram activity bisa dipahami teman-teman semua? Silahkan, siapa itu? Ibu mau bertanya, masih bingung terkait notasi status akhir sama final flow node. Itu tuh misalnya tuh ketika menggunakan fitur keranjang misalnya. Nah itu tuh ketika mengakhiri eh, final dari fitur keranjang itu tuh apakah menggunakan status akhir atau final flow node, Bu? Contohnya di diagram pemesanan misalnya gitu ya. Iya, Bu. Nah, diagram pemesanan itu kalau kita lihat flow-nya kan habis pilih katalog ya, kan kita masukin ke keranjang belanja nih. Terus nanti dari keranjang belanja baru dia masuk ke proses checkout gitu kan. Baru nanti ke pembayaran. Nah, si keranjang belanja itu kan nggak diteruskan lagi. Nah, itu kita bisa pakai final flow karena untuk si status si aktivitas dari keranjang belanja sudah berakhir nih sampai kita hanya nampung di keranjang belanja. Cuman untuk pemesanannya sendiri masih lanjut gitu. Jadi ada satu jalur yang masih dilanjutkan nih. Di mana nanti kalau pemesanannya udah selesai, baru nanti pakai final state gitu. Yang dimana mengakhiri semua diagram aktivitas pemesanan tadi gitu. Jadi kalau keranjang kan dia hanya sampai menampung aja ya. Kalau udah di check out kan dia dihapus tuh harusnya, di destroy kan, dihilangkan. Nah itu bisa kita kasih dia final flow. Jadi hanya mengakhiri, itu artinya hanya mengakhiri flow dari si keranjang belanja aja gitu. Ini Vina. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti aman ya.
Kalau gitu kita masuk ke diagram yang terakhir, yaitu diagram sekuen. Slide saya kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Bu. Ini kalau dipindah-pindah, bisa nggak? Nge-freeze atau nggak? Nge-freeze, Bu. Nah, itu anehnya ya, Google Meet sekarang teh. Kalau saya gini aja, Vina, langsung nge-freeze. Masih, Bu. Hmm. Bentar ya. Jadi kalau kita yang bikin Google Meet-nya, selalu kayak gitu. Mesti nge-freeze ya? Masih, Bu. Ada yang tahu nggak sih itu gimana caranya? Jadi kalau saya yang bikin Meet-nya selalu kayak gitu, gitu. Coba dibikin Meet baru, coba ya. Di invite saya. Maaf Bu, sebelumnya ini WiFi di Dra ngelek-ngelek Bu. Sama siapa tuh dibuatnya? Boleh, Setiawan. Nanti kirim ke saya ya Meet-nya. Teman-teman boleh leave dulu dari Meet yang ini ya. Kita join ke live yang ke Google Meet yang Setiawan nanti ya. Masih nge-freeze nggak teman-teman? Aman, Bu. Aman. Aman ya. Nah gitu aneh ya kalau kita bikin Meet-nya sendiri, pas kita presentasi jadi nge-freeze gitu. Ya udah join semua. Oke.
Baik, kita lanjut ke diagram berikutnya, yaitu adalah diagram sekuen. Ya, jadi kalau kita review di pertemuan pertama terkait dengan UML diagram, teman-teman bisa lihat kalau diagram sekuen ini dia merupakan anak dari diagram interaksi. Yang dimana diagram interaksi itu kan ada dua ya. Yang pertama itu adalah diagram sekuen, yang kedua itu adalah diagram kolaborasi. Nah, sekarang kita lihat apa sih itu diagram interaksi. Nah, diagram interaksi ini digunakan untuk memodelkan interaksi himpunan objek dan relasi yang terjadi di antara objek satu dengan objek yang lainnya. Dan bagaimana pesan yang mengalir di antara objek di dalam sebuah use case. Jadi kalau di use case itu kita memperlihatkan perilaku dari aktor ya. Jadi apa saja yang bisa dikerjakan oleh seorang aktor gitu, yang dimana menggambarkan kebutuhan-kebutuhan fungsional ya, kebutuhan fungsional yang ada di sistem yang akan kita bangun. Nah, diagram interaksi ini nanti dia akan menggambarkan masing-masing kebutuhan fungsional itu atau masing-masing use case itu objek apa saja yang ada di dalamnya, gitu ya. Objek apa aja yang ada di dalam kebutuhan fungsional itu. Contohnya ada untuk login gitu ya. Di bagian login itu ada objek apa saja gitu, atau enggak yang lebih gedenya adalah kayak tadi kita lihat ke contoh Deksi, ada proses peminjaman barang gitu ya, rental barang. Nah, di rental barang ini nanti akan dilihat objek apa saja sih yang ada di bagian rental barang. Jadi hanya di bagian rental barang saja nih gitu. Nanti juga dilihat di bagian chatting itu ada objek apa saja. Di bagian pengembalian itu ada objek apa saja. Nah, itu akan digambarkan di diagram interaksi. Nah, diagram interaksi itu ada dua ya, ada sekuen diagram sama kolaborasi diagram. Dimana kalau sekuen diagram ini menggambarkan urutan event dan waktu. Lagi-lagi kita akan bertemu dengan event dan juga waktu ya, dari suatu pesan yang terjadi antara objek dalam sebuah use case. Nah, untuk yang kolaborasi diagram itu hanya menggambarkan urutan berdasarkan hubungan antar objek. Jadi kalau kolaborasi itu hanya hubungan antar objek, jadi bagaimana relasi antara satu objek, misalnya ada objek A gitu ya, ada objek A berelasi dengan objek B gitu. Nah, ini akan digambarkan oleh si kolaborasi diagram. Tapi untuk diagram sekuen, ini yang menjadi highlight-nya adalah adanya event ya, adanya waktu dan juga pesan ya. Jadi dia akan melihat bagaimana pesan yang dikirim antara satu objek dengan objek yang lain, terus kapan waktu pengiriman pesan itu terjadi. Jadi kalau teman-teman lihat untuk si diagram sekuen itu nanti kita akan berbicara adanya waktu gitu ya, yang dimana waktu itu digambarkan oleh garis putus-putus. Mungkin yang dari SMK udah pernah gambar diagram sekuen, bentuknya ada seperti ini disebut dengan waktu hidup ya, lifeline-nya, garis kehidupan. Nah, ini kapan pesan itu dikirimkan di garis kehidupan ini. Misalnya ada pesan yang dikirim di sini ya, ada pesan A gitu ya. Nah, ini dari objek 1 ke objek 2 mengirim pesan A gitu. Nanti subjek 2 akan merespon pesannya, yaitu responnya adalah nanti B gitu. Ini yang akan diperlihatkan oleh diagram sequence ya. Jadi apa saja pesan yang dikirim dari satu objek ke objek yang lain, terus kapan pengiriman itu terjadi. Nah, itu inti dari si sekuen diagram. Kita lihat sekuen diagram ya, di mana ini jenis diagram yang menunjukkan bagaimana objek berinteraksi dalam proses langkah demi langkah dan dari waktu ke waktu ya. Jadi sekali lagi di sini adalah ada langkah demi langkah dan juga dari waktu ke waktu dengan fokus pada aliran pesan antar objek. Gitu ya. Jadi ada waktu, ada pesan gitu. Terus dia mewakili interaksi antara objek dalam suatu sistem dan untuk memvisualisasikan urutannya peristiwa dan interaksinya. Pada diagram aktivitas kemarin, kita menggambarkan langkah-langkah yang terlibat dalam proses. Atau kita bilang itu adalah proses bisnis.
ya, bagaimana satu flow itu akan berjalan. Tapi di diagram sekuen ini kita akan menggambarkan objek apa saja yang terlibat. Ya, kalau tadi di diagram activity kita menggambarkan langkahnya, atau prosesnya, ya, langkah-langkah dalam suatu proses. Di diagram sekuen nanti kita akan jelaskan objek-objek apa saja yang akan terlibat gitu. Jadi kayak misalnya tadi contohnya untuk rental sudah dibuat flow-nya, rentalnya, chatting sudah dibuat flow-nya, pengembalian sudah dibuat flow-nya gitu ya, wishlist sudah dibuat flow-nya. Nanti kita akan membahas di pemesanan ada objek apa saja gitu. Di pesan ada objek apa saja dan bagaimana interaksinya, apa pesan yang dikirim antara objek satu dengan objek yang lain yang ada di pesan, yang ada di chatting gitu ya. Nah, itu akan digambarkan di diagram sekuen. Manfaatnya apa sih untuk diagram sekuen ini? Yang pertama adalah ini mengkomunikasikan urutan kejadian yang terlibat dalam suatu sistem. Terus mengidentifikasi potensi cacat dan efisiensi desainnya. Dan ketiga, memastikan bahwa semua interaksi dan pesan yang diperlukan telah diidentifikasi. Yang ketiga, ini menjadi dasar pengujian nantinya. Ingat teman-teman, jangan lupa untuk tahapan RPL. Kita kan sekarang ada di tahapan perancangan dan pemodelan ya. Habis ini teman-teman masuk ke konstruksi atau ke implementasi. Selanjutnya kan ada proses pengujian. Nah, di proses pengujian ini kita nanti akan menggunakan diagram sekuen untuk membuat kasus uji. Kita akan membuat kasus uji atau teman-teman bisa biasanya dengar adalah test case ya. Kita juga sudah pernah di semester 1 mempelajari bagaimana cara membuat test case. Nah, salah satu untuk pengembangan test case ini berasal dari diagram sequence. Apalagi kalau kita akan melakukan pengujian white box. Nah, kalau kita melakukan pengujian black box yang dimana itu pengujiannya hanya dari kebutuhan fungsional ya, atau dari fungsionalnya saja, kita hanya butuh diagram activity. Jadi activity kan flow ya. Ketika dimasukkan username, tadi dia kalau berhasil dia langsung ke homepage, kalau enggak dia balik lagi untuk meminta username. Nah, itu kan hanya secara fungsional. Nah, itu untuk membuat kasus uji yang black box. Tapi bagaimana kita membuat kasus uji yang white box, yang dimana dia akan memeriksa dari sisi algoritma. Nah, ini salah satu caranya kita memanfaatkan diagram sequence. Di mana kan di sini diagram sequence tadi dia akan memperlihatkan objek apa saja yang terlibat dan juga pesannya apa saja yang akan dikirim. Gitu ya. Terus selanjutnya yang terakhir, ini dokumentasi arsitektur sistem sehingga memudahkan pemeliharaannya dan memperbaharui sistem dari waktu ke waktu. Nah, ini untuk manfaat dari si diagram sequence. Sama halnya dengan diagram-diagram yang lain, di sini juga ada simbol ya, ada simbol diagramnya. Yang pertama itu ada lifeline. Ini pada keluar itu kenapa ya? Ada notifnya ini keluar tadi kayak Muhammad apa gitu tadi. Lanjut ya. Simbol yang pertama itu adalah lifeline, yang dimana ini menggambarkan garis hidup mewakili suatu objek atau peserta dalam suatu sistem yang digambarkan sebagai garis vertikal putus-putus. Nah, ini akan menunjukkan umur dari suatu objek selama rangkaian kejadian. Nah, kalau kita lihat ke gambar yang ada di samping, jadi kotak di dalam ini disebut dengan objek, ya. Di sini adalah objek. Jadi kalau objek itu digambarkan menggunakan persegi panjang gitu. Lifeline itu yang ini. Lifeline ya. Di mana digambarkan dengan garis putus-putus. Ini panjangnya tergantung ke waktu atau tergantung ke umurnya. Kalau umurnya pendek berarti garisnya juga pendek. Kalau umurnya panjang berarti garisnya juga panjang gitu. Nah, itu fungsi dari lifeline. Jadi dia menunjukkan umur dari si objek ini. Yang kedua ada activation. Jadi activation ini menggambarkan
periode waktu di mana suatu operasi dilakukan oleh suatu elemen. Sehingga bagian atas dan bagian bawah persegi panjang masing-masing dikaitkan dengan waktu inisiasi dan penyelesaian. Jadi di bagian lifeline, ya, lifeline tadi yang garis putus-putus, itu ada yang activation. Jadi activation ini akan adanya sebuah periode waktu yang dimana nanti bisa mengirimkan pesan atau menerima pesan gitu. Semakin panjang aktivasinya, semakin panjang juga persegi panjangnya. Terus yang penting berikutnya adalah pesan, ya, karena tadi si si diagram sekuen ini dia menggambarkan pesan, ya, pesan dari waktu ke waktu. Nah, jadi ini pesan. Jadi pesan ini pesan menggambarkan interaksi antara objek dan diwakili oleh panah, berada dalam urutan berurut pada jalur kehidupan. Nah, ini contohnya. Jadi dia mengirimkan pesan dari objek A, misalnya gitu ya, ke objek B. Nah, ini artinya adalah ada panah yang seperti ini, gitu. Nah, untuk pesan ini sendiri itu banyak banget relasinya ya. Inilah si yang paling pertama atau disebut call message-nya. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa satu objek memanggil objek pada memanggil operasi, ya, memanggil operasi pada objek yang lain. Nah, ini paling standar. Jadi ada hubungan antara A dan B, itu akan dikirimkan pesan dari A ke B-nya. Gitu, ya. Terus untuk returnya, jadi ada respon. Jadi kalau misalnya kita bilang yang call ini mengirimkan sebuah request, gitu ya, itu kan artinya si A melakukan request ke si B, gitu. Nanti ada pesan balikan atau respon yang dimana si B mengeluarkan output untuk si A, gitu ya. Nah, ini digambarkan dengan garis putus-putus yang dimana mengarah ke objek yang sebaliknya. Dimana tadi diberikan respon, diberikan request, ya, dari A ke B, nanti dari B ke A itu mengeluarkan respon, gitu. Selanjutnya ini adalah save pesan, ya. Ini digunakan untuk mewakili pemanggilan metode atau operasi. Jadi di sini pesan ini bisa berbentuk sebuah metode atau sebuah operasi ataupun dia bisa berbentuk sebuah inputan atau output, ya. Jadi si pesan itu isinya bisa input, bisa output, bisa metode, bisa operasi gitu. Nah, gampangnya nanti acuannya juga kemana? Ke kelas diagram. Ke kelas diagram kan kemarin teman-teman sudah menentukan ya, objeknya apa saja, kelasnya apa saja. Di dalamnya ada metode atau operasi yang kalian gunakan. Nah, itu nanti bagaimana sih metode itu berjalan? Bagaimana sih operasi itu berjalan? Akan digambarkan di diagram sekuen gitu. Jadi harus ada korelasi konsisten antara kelas diagram dan juga diagram sequence. Jadi kelas diagram, use case diagram, sama sekuen itu harus jalan barengan gitu. Nah, ini contoh dari 3 tadi ya, dari 3 pesan, ada request dan respon, dan juga mengirim pesan ke dirinya sendiri. Jadi, misalnya ada login gitu, terus ada dia berhasil login, nah dia respon, terus ada juga untuk validasinya. Gitu ya, di mana objeknya ada user sama aplikasi itu sendiri. Nah, pesan selanjutnya, contoh pesan selanjutnya adalah create, ya, ada pesan create gitu. Ini digunakan untuk mewakili sorry, ini laptop saya habis baterai bentar ya.
Oke, teman-teman lanjut ya. Slide saya udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Kita tadi masuk ke yang create ya. Yang dimana untuk pesan create ini digunakan ketika satu objek itu mempengaruhi untuk membuat objek yang lainnya. Gitu, membuat objek yang lainnya. Contohnya di sini adalah mungkin ketika kita ingin melakukan proses pemesanan ya, di mana pesannya itu kan dilakukan oleh customer gitu ya. Customer ini sebuah aktor, jadi kalau untuk yang customer itu boleh digambarkan dengan gambar aktor seperti ini atau boleh menggunakan kotak objek. Tapi kalau objek itu harus menggunakan persegi panjang. Nah, misalnya ini adalah sebuah customer yang dimana customer ini akan melakukan proses order. Ya, artinya nanti ada objek order di dalamnya. Di mana objek order ini dibuat oleh si customer. Dia tidak langsung ada, ya kan? Proses check out gitu. Nah, artinya, sorry gambar garisnya putus-putus ya harusnya ya. Garisnya putus-putus, kita ini karena kita bikin grid, artinya si objek order ini baru akan ada ketika dibuat oleh si aktor gitu. Baru dia punya objek baru. Gitu. Itu fungsi dari create. Jadi tulisannya di sini ada create. Nah, beda halnya dengan yang tanpa create ya. Jadi kalau misalnya tanpa create misalnya dari awal itu sudah ada teman-teman mau ada aktor gitu ya. Ada aktor, terus ada main, ada project, ada objeknya namanya main gitu. Dan juga ada login gitu ya. Nah, objek login. Yang dimana ini tidak ada dipicu oleh siapapun. Objek login itu sudah ada tanpa ada pemicu dari objek yang lainnya. Ya, begitu juga objek login. Artinya di sini tidak ada pesan create yang akan dikirim antara satu objek dengan objek yang lain. Tapi kalau misalnya dia hasil dari satu objek yang lain yang dimana membuat objek baru, ini kita menggunakan pesan si create ini. Gitu ya. Kebayang ya teman-teman fungsi dari create ini? Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah destroy. Nah, ini digunakan untuk mewakili atau menghancurkan suatu objek atau menghancurkan jalur hidupnya. Nah, contohnya juga tadi pertanyaan dari Vina, gimana untuk si keranjang belanja gitu kan? Kita kan ada proses objek order ya yang dibuat sama si aktor. Nah, nanti ini kan juga ada objek keranjang belanja, ada juga keranjang belanja. Nah, ketika objeknya sudah dipilih, ketika barangnya sudah dipilih, artinya keranjang belanja akan dihapuskan. Ya, jadi kan itu hilang tuh list-list yang tadinya kita masukin. Saya kita mau beli celana gitu kan, celana satu, baju satu disimpan di keranjang belanja. Artinya masih ada nih kehidupan si keranjang belanja. Ketika kita sudah melakukan proses check out, ya, ada proses check out nanti, apalagi pembayaran, ya, sudah melakukan adanya pembayaran. Nah, si keranjang belanja itu kan akan dihapus ya semua barang yang sudah kita bayar itu akan dihapus di keranjang belanja. Artinya si keranjang belanja jalur hidupnya bisa kita akhiri gitu. Ini mana proses pemesanan masih jalan nih gitu. Pemesanan masih jalan sementara keranjang belanja sudah diakhiri. Contoh lainnya ada di sebuah website yang dimana dia akan menghapus customer ya. Jadi ini bukan objek ya, ini contoh aja. Ada sebuah website yang akan menghapus sebuah customer. Nah, di mana nanti ketika dia sudah dihapus dari web tersebut, artinya kan dia hilang ya, atau nggak aktif. Berarti si customer itu bisa di-destroy. Itu contoh dari si destroy pesan. Nah, pesan selanjutnya ada sinkronus. Pesan sinkronus ini adalah pesan yang memerlukan balasan dari penerima dan pengirim harus menunggu balasan sebelum melanjutkannya. Contohnya, dari
objek A, dari objek A nanti akan mengirim request ke objek B. Jadi artinya request akan dikirim, terus dia baru boleh melakukan pemesanan kembali, mengirim pesan kembali setelah mendapatkan respon dari si B, gitu. Ada proses returnnya, ya. Si returnnya ini, baru si A ini boleh melanjutkan aktivitas berikutnya. Boleh mengirim pesan berikutnya. Mau mungkin dikirim ke objek C gitu ya, mau dikirim ke sini, love line yang sini itu baru boleh ketika sudah mendapatkan respon dari si B. Beda dengan asinkronus, asinkronus ini dia tidak perlu menunggu balasan. Ya, kalau tadi harus ada respon terlebih dahulu baru boleh dilanjut, tapi kalau yang asinkronus, ini ketika dia mengirimkan respon ke si B, tanpa si B mengirimkan request ya, si A mengirimkan request ke B, tanpa dia menunggu respon dari B, dia boleh berkirim pesan dengan objek yang lainnya. Gitu ya, dia boleh mengirim pesan ke objek yang ketiga gitu tanpa menunggu pesan dari respon dari si objek B. Nah, itu beda sinkronus dengan asinkronus. Nah, itu untuk simbol dari si pesan ya, teman-teman. Tadi mulai dari ada request ya, call pesannya. Yang kedua ada pesan pengembalian. Terus ada berpesan ke dirinya sendiri. Terus ada destroy ya. Terus ada asinkronus, ada sinkronus, dan create gitu. Jadi ada 6 simbol pesan yang kita gunakan pada diagram sekuen ini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk simbol. Bisa dipahami? Bisa ya. Begitu kita lihat ke contoh diagram sequence. Nah, jadi aturan penggambaran untuk diagram sequence itu harus menggunakan nomor, di mana nomor ini menunjukkan urutan dari interaksi. Nah, letak pesan harus berurutan dari atas sampai ke bawah. Pesan yang lebih atas akan berjalan terlebih dahulu. Nah, sekarang contoh untuk pemesanan online ya. Mulai dari dia, ini hampir-hampir mirip dengan yang punya Deksi tadi ya. Hampir mirip dengan punya Deksi, tapi Deksi kan rental, kalau ini langsung dibeli gitu. Dimana di sini juga ada payment-nya sama shipping-nya. Kita lihat, yang pertama, ini customer. Jadi si customer itu adalah sebuah aktor. Ingat sekali lagi, kalau aktor boleh digambarkan seperti ini, atau bentuknya seperti orang. Gitu. Nah, itu boleh untuk di diagram sekuen. Jadi kalau nanti teman-teman lihat referensi, ada yang di garis waktu gitu ya. Nah, di mana di diagram sekuen untuk pemesanan ini diagram untuk pemesanan barang ya, pembelian ya, pembelian barang. Objeknya yang pertama ada objek customer, ada objek product service ya. Ada objek product service yang pertama, terus yang kedua ada ada objek shipping. Shipping juga di-create ya, berarti cuma ada 2. Ada customer sama ada product service. Di mana product service ini akan menampilkan katalog gitu. Nah, pesan yang pertama adalah, ini lihat, ingat tadi dia harus dikasih nomor. Yang dimana penomoran ini akan menunjukkan urutan interaksi yang akan dilakukan. Untuk pembelian barang, yang pertama sekali kita melakukan proses searching produknya. Sama ya, sama yang Deksi tadi. Nah, dia searching produk yang dimana mengalir dari si customer ke product service. Nanti ini pesannya adalah pesan sinkronus gitu ya, pesan sinkronus karena dia harus menunggu dulu
respon dari si produk service. Nah, nanti dia akan menunjukkan return produknya. Ini bisa bentuknya available, kalau misalnya tadi di kelompoknya Dex itu ada available sama non-available. Nah, artinya di sini akan dikembalikan lagi pesan itu ke si customer. Apakah barangnya ada atau enggak. Sampai di sini, tugas dari produk service itu udah selesai. Ya, tugasnya udah selesai. Artinya, dia akan di-destroy. Jadi dia nggak berguna lagi nih untuk si pemesanan barang ini. Ya, jadi dia hanya digunakan, objek produk service ini hanya digunakan untuk nge-searching katalognya saja. Selanjutnya nomor 4 adalah kita membuat shopping cart. Kita membuat shopping cart yang dimana kita membuat sebuah objek baru. Lihat di sini, dia ada pesan create. Ya, pesan create. Si namanya adalah order service. Jadi muncul suatu objek baru dengan nama order service yang dibuat oleh si customer. Gitu ya. Selanjutnya, si order service ini juga membuat objek dengan nama payment service. Nah, ini dibuat payment service. Habis itu, nomor 7, dia melakukan request for payment detail. Nah, untuk ke si customer. Nah, nanti si customer akan menambahkan detail payment. Detail payment, habis itu nomor 9-nya adalah capture payment. Ini sesuaikan dengan masing-masing kasus ya. Jadi bukan berarti, misalnya ini mirip sama kelompok Dexi nih, bukan berarti pesan yang dikirim akan sama persis gitu. Ya, bukan berarti pesan yang dikirim akan sama persis. Mungkin Dexi nanti ada pemanggilan metode, pemanggilan operasi. Kalau di sini kan tidak dilihat kan ada pemanggilan operasi sama metode ya. Jadi sesuaikan dengan kasus masing-masing kelompok gitu. Jadi tidak selalu kalian lihat contoh seperti ini, ketika sama dengan teman-teman, bentuk pesannya juga akan seperti ini. Enggak gitu. Disesuaikan dengan masing-masing. Nah, kalau di sini habis itu capture ya, yang selanjutnya dia melakukan order place-nya, terus order confirm, seharusnya ordernya terbentuk, terbuat nomor 12. Dan 13, dia melakukan pengiriman. Sehingga untuk payment sudah bisa kita destroy karena sudah masuk ke proses shipping, sudah masuk ke proses pengiriman, gitu ya. Di mana pengiriman ini juga dibuat oleh si objek. Objek membuat, ada create ya, dia membuat shipping service gitu. Terus dia prepare for serving, shippingnya, terus udah di order delivery ya, habis itu dia boleh kita destroy karena dia tidak berguna lagi gitu, tidak ada kehidupan setelahnya. Terus make order, mark order as complete, dikirim ke order service nanti ngirim ke si customer sehingga si order service ini bisa di destroy gitu ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua kita lihat ini untuk yang paling simple itu untuk proses login gitu ya. Nah, ini tadi contoh yang dimana aktornya menggunakan orang. Jadi ada admin. Terus juga ada objek main, ada objek login. Nah, di mana objek main ini sudah ada tanpa dipicu atau dibuat oleh si admin. Tapi si login ini dibuat oleh si objek main. Ya. Nah, ini ada create, nomor satunya. Nomor duanya, ada inputan. Ini input ya. Ini mulai ada kelihatan input dan juga outputnya. Ada inputan username dan password. Nah, terus ada validasi login. Login. Login memberikan respon true or false validasi dan nanti akan dikirimkan pesan valid dan tidak valid. Nah, ini hanya untuk si sekuen login. Ini sekuen login. Nah, kita lihat. Ini untuk contoh memasukkan data perpustakaan. Data pustaka atau data buku gitu. Ya, memasukkan, ini kasusnya adalah di sebuah perpustakaan. Jadi petugas pustaka ini aksinya dia bisa memasukkan data buku ke dalam sistem. Jadi buku-buku baru gitu ya akan diinputkan ke dalam sistem. Nah, sekuennya seperti ini.
Jadi petugas perpustakaan, terus ada main ya, ada pengelola pustaka. Nah, nanti ada pertanyaan, Bu, ini apa? Ini cuman kode ya, ini kode aja. Kalau untuk penggambaran objek cukup titik 2, terus namanya. Nggak pakai ini juga nggak apa-apa gitu. Ini hanya untuk inisial saja, mempersingkat gitu. Nah, jadi yang pertama ada data pustaka. Ya, jadi si petugas memasukkan data pustaka yang dimana nanti main akan memanggil metode memasukkan pustaka. Di mana metode ini ada di objek mengolah pustaka, nanti dia akan membuat objek T pustaka. Ya, ditampung di sini. Habis itu si pengelola ini juga membuat koneksi ke database. Dia buat koneksi ke database. Yang kelima, dia membuka koneksi, eksekusi query update, tutup koneksi, dan di-destroy. Karena tidak berguna lagi. Tidak ada kehidupan lagi. Habis itu, untuk yang si T pustaka, karena sifatnya hanya tampungan, juga bisa di-destroy. Itu ya. Dan contoh terakhir, ini ada untuk apa nih? Untuk edit ya. Edit data buku. Edit data buku, data anggota, data member, mengedit data member gitu ya. Di mana di sini objeknya ada pustaka, jadi teman-teman lihat kalau dia tidak dipicu oleh objek yang lain, itu biasanya ditaruh paling atas dan satu garis lurus gitu. Kalau dibuat oleh objek yang lain, itu akan disesuaikan kapan dia dibuatnya. Ingatkan dia dari waktu ke waktu ya. Diperlihatkan dari waktu ke waktu, nah ini akan dilihat kapan dia dibuatnya, maka bentuknya digambarkannya ketika dia dibuat gitu. Nah, untuk mencari mengupdate pustaka, yang pertama kali kan kita harus searching dulu ya. Kita searching dulu, habis itu baru kita ubah datanya. Nah, jadi di sini ada menginputkan, kita bisa searching. Searchingnya di sini dikasih 2, bisa by ID atau by name. Nah, jadi si pengelola petugas perpustakaan ini menginputkan ID atau nama orang yang akan dicari. Orang yang akan diedit gitu. Misalnya diedit Vina. Artinya kita masukin nama Vina. Nanti kalau kita masukin nama, artinya dia menjalankan cari anggota by nama. Dari situ dia akan nge-create koneksi. Karena kan butuh adanya koneksi ke database ya. Terus dia membuka koneksi, eksekusi query, maka dimunculkan hasil query-nya. Nanti akan ditampung di anggota gitu. Ini tampilan websitenya. Kan ada misalnya teman-teman habis searching kan ditampilkan ya. Nah, ditampilkan itu ada ID, nama, alamat, email, dan juga nomor telepon yang dimana datanya tadi akan dikirim ke petugas perpustakaan. Terus kalau udah kelihatan datanya, data Vina udah keluar, nanti kita akan mau mengubah alamat Vina gitu ya. Kita mengubah dari Bandung ke Jakarta misalnya. Artinya nanti ada inputan dari petugas data alamat. Nah, dia memanggil metode mengubah anggota, dia eksekusi query di objek koneksi basis data, habis itu ditutup dan di-destroy karena tidak berguna lagi. Ini juga di-destroy dan kembalikan pesan telah diubah. Gitu untuk si diagram sequence. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dibayangkan bagaimana cara membuat diagram sequence? Boleh, Gilang? Langsung aja ditanyakan. Apa dulu boleh? Bu, kalau misal di diagram sequence itu harus ada semuanya wajib kayak create, read, update, delete-nya gitu. Kayak misal boleh nggak kalau misalkan si delete-nya ini nggak ada gitu. Terus yang kedua Bu, apakah metode yang ada di kelas diagram itu harus tertera semua tanpa ada yang terlewat di sequence diagramnya? Oke, bagus ya pertanyaannya. Delete yang masuk kamu tuh destroy ya? Iya Masuk Bu, kamu tuh. destroy kayak CRUD Oke. gitu. Oke, kalau dibilang harus kalau ada semua, jawabannya enggak ya. Jadi sesuaikan. Kayak misalnya ini kan nggak ada mana ya, nggak ada tulis. Ini kan nggak ada destroy-nya ya, nggak ada destroy gitu.
Jadi sesuaikan dengan kasus masing-masing kelompok aja. Kalau emang perlu, ada yang perlu di-destroy. Destroy ini biasanya gini, ada pesan, ada yang masih berjalan, ya. Kayak gini kan ada pesan yang masih berjalan, cuman ada kehidupan atau ada lifeline yang sudah tidak berguna, gitu ya, yang sudah tidak digunakan lagi. Ini bisa kita destroy, gitu. Tapi kalau misalnya dia masih berguna sampai akhir, masih dimanfaatkan, ya tidak perlu ada destroy gitu. Begitu juga dengan create. Kalau misalnya nggak ada nih objek yang membuat objek lain, berarti tidak ada create. Misalnya kamu hanya menggunakan 3 ini aja, gitu ya. Petugas perpustakaan, main, sama mengolah anggota. Kan nggak ada nih proses untuk membuat sebuah objek baru, gitu. Nah, itu tidak perlu ada create, gitu. Jadi, disesuaikan lagi dengan pesan yang dikirim di kasus masing-masing kelompok, gitu. Nah, untuk yang kedua, tadi pertanyaannya apa? Bisa diulangi, Gilang? Semua metode yang ada di kelas diagram itu apakah harus wajib ada di sequence diagram gitu, Bu? Ya, wajib. Wajib. Karena kan kelas diagram juga menunjukkan kelas dan objek kan. Nah, harusnya di sini objeknya yang ditunjukkannya sesuai dengan kelas diagram. Sehingga metode yang ada di kelas diagram akan ada juga di sekuen diagram gitu. Jadi nanti teman-teman akan bisa terkadang gitu ya, ketika membuat diagram sekuen atau diagram activity baru sadar nih, pas diagramnya ternyata ada yang salah gitu kan. Atau enggak use case-nya ternyata ada yang salah nih gitu. Pasti akan seperti itu nanti gitu, akan saling berkaitan gitu. Gitu bilang. Iya, baik, siap, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Karena sekuen diagram ini juga menjadi patokan untuk kita ngoding ya. Menjadi patokan untuk ngoding juga, sama halnya dengan si kelas diagram. Kelas diagram kan blueprint dari kode ya. Dari kode sekuen juga gitu. Dia blueprint dari kode juga. Jadi harus sinkron gitu. Tadi ada Fadli ya. Maisa mau bertanya, silakan. Iya Bu, ini tadi mau menanyakan tentang ini. Kalau misalkan kayak si perlakuannya tuh infinity, kayak misalkan kan Fadli itu buat aplikasi tentang prediksi menstruasi. Nah kan prediksi menstruasi itu seterusnya ya Bu berulang. Nah kalau misalkan berulang gitu kan nggak ada destroy. Nah cuman nantinya perlakuannya tuh seperti apa Bu kalau misalkan untuk yang infinity seperti itu? Oh, kalau di kasus menstruasi, infinity-nya gimana? Iya Bu, jadi ketika user udah menginput data, nanti sama sistem diproseskan buat prediksi. Nah itu tuh prediksinya terus Bu dilakukan per bulannya. Oke, berarti kan hasilnya nanti si user bisa ngelihat prediksi per bulan kan? Betul Bu. Ya, itu kan sebenarnya bukan infinity gitu. Per bulannya itu kan bisa kamu masukin, ya berarti kan kamu akan menghitung setiap bulannya terus gitu. Bukan berarti kamu menjalankan flow itu terus menerus. Jadi kan itu kan sebenarnya flow-nya sekali kita masukin data, maka akan dihitung terus sehingga kita bisa melihat hasil akhirnya gitu kan. Jadi akhirannya ada di si customer-nya gitu. Tetap ada, tidak ada post looping di situ untuk penggambaran sekuennya. Cuman kalau kamu bilang tidak perlu destroy, ya perlu dilihat lagi ya objek apa saja yang kamu gunakan. Oke Bu, paham Bu. Oke, ada lagi. Ini Roy baru join, Roy. Ahmad, Roy baru join nih teh. Pesan dari tadi hanya standby di 23. Ini Bu, izin bareng sama Didra saya. Tadi sinyalnya soalnya. Oke. Kalau saya
bareng sama Nabil, Bu, tadi. Oke, tetap join ya harusnya teman-teman karena kan saya absennya selain dipanggil nanti kan ada di email juga dikirim ya. Jam berapa saja kalian join, jam berapa saja kalian keluar gitu. Baik, Bu. Silakan Rafli. Bu, izin bertanya kan tadi Fadli bertanya tentang infinity gitu. Nah, kalau misalnya di diagram sequen ini, apakah akan ada kasus yang kayak gitu nggak, Bu? Kalau di real case-nya? Bisa aja ya. Bisa aja kalau memang misalnya dia looping terus gitu ya. Berarti ada pesan yang dikembalikan ke si customer-nya ke awalnya gitu. Bisa aja sih terjadi infinity-nya itu. Oke, Bu. Baik, Bu. Nanti kalau teman-teman ada nemu, nah bisa kita bahas tuh. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri ya. Saya absen dulu sebelum ini, karena udah maghrib juga ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Paling ini Bu mau mastiin aja gitu. Jadi untuk UTS yang kelompok itu tuh ada use case diagram, ada kelas diagram, diagram status, diagram activity, sama diagram sequen. Betul, Bu? Ada 5 ya. Iya. Terus untuk yang secara keseluruhan itu ada use case, ada kelas diagram sama diagram sequen. Dan untuk diagram status sama activity itu per fitur, apakah begitu? Kalau misalnya diagram use case itu per kebutuhan fungsional, ya. Kalau kelas diagram itu struktur keseluruhan. Kalau diagram status itu merujuk ke use case. Kalau diagram activity merujuk juga ke use case, begitu juga dengan diagram sequen merujuk ke use case. Jadi yang activity, sequen sama status itu merujuk semuanya ke use case gitu. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Saya absen ya, Ahmad Hilman, Hadir, Bu. Daniel, Hadir, Bu. Dexi ada ya, Indra ada, Dina, Hadir, Bu. Inaisa ada, Gilang ada, Kinta, Hadir, Bu. Kiroman, Hadir, Bu. Laras sudah sembuh belum? Hadir, Bu. Aman sih, Bu, tapi masih rawat jalan. Oh, tapi udah nggak apa-apa. Aman, Bu, udah nggak apa-apa. Jaga kesehatan ya. Ya, Ibu juga. Kasih, Bu. Ya. Mirza, Hadir, Bu. Dava, Hadir, Bu. Zaki ada ya. Muhammad Fauzan, Hadir, Bu. Saya gabung sama Nabil, kebetulan lagi di kosan Nabil, Bu. Nabi Raffi, Hadir, Bu. Nia ada ya. Purbaya mah nggak ngontrak di kuliah ini ya, di DRA ya? Purbaya ada nggak di kelas saya di DRA? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya. Rafli ada. Restu, Hadir. Roy, Hadir, Ibu. Setiawan ada, Stephen ada. Syahrul, Hadir, Bu. Dina ada ya. Oke.
Baik, terima kasih teman-teman semua. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kalian masih keliru ketika bikin tugas kelompok, boleh ditanyakan ke saya ya, by WA gitu. Tapi cukup perwakilan aja per kelompok gitu, jangan punya ya. Kenapa Vina, Gilang, ada pertanyaan? Gimana tadi belum ke absen Bu, belum dipanggil? Oh enggak, udah saya isi, kan udah tahu Gilang hadir. Halo, halo. Gilang udah hadir, udah saya isi kok. Oh, udah. Iya Bu, tadi nggak kedengar gitu. Vina juga sama ya. Karena kan dari tadi kan ada Gilang sama Vina kan nanya, jadi saya udah tahu gitu kalau hadir. Vina ada pertanyaan, Vina? Sama? Aman Bu, cukup. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di hari Jumat di UTS individu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.